Shalom para pemirsa yang diberkati oleh Tuhan. Selamat datang kembali dalam diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang dipersembahkan oleh Gereja Masih Advent Hari ke-7 Uni Indonesia Kawasan Barat. Kisah-kisah dramatis yang digambarkan melalui mujizat-mujizat Yesus telah dikenang sepanjang zaman. Selain memperlihatkan kuasanya, bagaimana mujizat Yesus mengizinkan kita untuk melihat siapa Yesus sebenarnya. Itulah yang akan sama-sama kita bahas dan mendapatkan jawabannya bersama dua narasumber kita, Pendeta Sony Situmorang, Direktur Komunikasi Uni Indonesia Kawasan Barat, dan juga Pendeta Hasih Holland Sihombing, Direktur Komunikasi Conference Jakarta. Shalom Bapak Pendeta, selamat datang. Terima kasih sudah hadir di pelajaran yang keempat ini dengan judul Mujizat di sekitar Galilea. Kita akan sama-sama menyapa terlebih dahulu para saudara-saudara kita yang sudah sangat-sangat mendukung perjalanannya Sekolah Sabat ini. Jadi saya akan bacakan beberapa nama, lalu saya akan minta Pendeta Sihombing untuk menanggapi salam-salam dari para pemirsa ini. Nama-nama baru yang muncul di komen pelajaran minggu lalu ada Jack Leo dari Toraja, Sulawesi Selatan, Lopinah Gani, Charlotta Kaparang, Golubi Guntarek dari Gereja SDA Batu Satu, Kion Sombaru di Sabah, Malaysia, Nusmal Lioy. Lalu berikutnya Ristati Padang, Bambang Eko seperti biasa, keluarga Jerry Panjaitan di Inland Empire Church, California, Amerika Serikat, ada Duil L. Media, Soel Waramori, Josis Lolowang, Simbolon-Simbolon, dan juga keluarga Suwarno dari Jemaat Lili, Kupang, Nusa Tenggara Timur. Silakan Pendeta Sihombing dengan tanggapannya, dan sekali lagi selamat datang di diskusi pelajaran Sekolah Sabat dari Uni Indonesia Kawasan Barat. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih kepada saudara-saudara kita yang memberikan salam kepada kita atas tanggapan respon dari diskusi Sekolah Sabat yang senantiasa diadakan, diberikan, disampaikan oleh AWR di Sekolah Sabat Uni Indonesia Kawasan Barat. Biarlah saudara-saudara kita semakin diberkati, bahkan juga ada dari Malaysia, ada juga dari California, dan dari Indonesia bagian timur. Biarlah semua kita diberkati melalui diskusi pelajaran Sekolah Sabat yang terus berjalan, dan saya yakin, percaya menjadi berkat bagi kita semua umat Tuhan dimanapun. Amin. Terima kasih sekali Pendeta Sihombing untuk tanggapan dan juga semangatnya bagi kita semua untuk selalu mempelajari firman Tuhan dari pekan ke pekannya. Berikutnya Pendeta Sony, saya akan bacakan beberapa komen seperti dari Binson Bungas Masaling di Gereja SDA Masolok Sabah yang mengatakan, firman Tuhan yang hidup itu seharusnya senantiasa bercahaya agar semua orang akan memperoleh cahaya kemuliaannya. Kasih Allah itu besar bagi semua, baik kecil, besar ataupun dewasa, harus dipelihara. Mungkin satu lagi saya akan bacakan dari Sabah juga, Gereja SDA Goshen di Kota Marudu dari Stanis Daungkil mengatakan, terima kasih dengan penjelasan Sekolah Sabat, di mana dapat menonton kita untuk menjadi benih yang baik di tanah yang baik, karena hanya dengan kebaikan yang Tuhan berikan membawa kita kepada kehidupan kekal. Silakan tanggapannya Pendeta Sony, terutama melihat bahwa audiens dari diskusi ini memang ada dari kalangan semua umur begitu ya, yang muda dan juga yang senior. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Pak Dinson dari Sabah, Pak Shanis, Ibu Shanis atau Bapak dari Goshen. Senang sekali dengan respon yang sangat positif bagi program ini. Benar, semoga dengan acara ini kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Dan sekedar informasi, 3 hari lalu kami sama-sama dengan semua pendeta Malaysia di Yogyakarta. Jadi banyak dari teman-teman atau para hamba-hamba Tuhan, gembala jemaat Anda, mereka bilang, aduh pendeta kita ambil foto. Karena mereka apa? Rupanya tertarik ini Ivy sama Pastor Hasiolan. Sering lihat kita punya program. Jadi salam semangat dan juga tetap beriman kepada Yesus Kristus. Terima kasih. Amin. Dan saya juga melihat di YouTube sudah ada diskusi Sekolah Sabat dari Sarawak, begitu ya, dan juga dari Sabah. Mereka juga memiliki kerinduan untuk sama-sama mengangkat firman Tuhan di dalam opsi yang berbeda-beda. Jadi saudara-saudara sekalian punya banyak opsi, begitu ya, mau belajar firman Tuhan dari mana. Semoga itu memperkuat iman kita masing-masing. Baiklah, kita akan mulai diskusi kita. Saya akan baca terlebih dahulu ayat inti dari pelajaran keempat dengan judul Mujizat di sekitar danau. Lalu Pendeta Sihombing akan berdoa bagi kita. Markus 5 ayat 19. Lalu ia berkata lagi, Yesus tidak memperkenankannya.
Tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimanakah ia telah mengasihani kamu." Silakan Pendeta Sihombing. Baik, mari kita tunduk kepala kita berdoa. Allah kami yang Maha Kasih yang bertahta dalam kerajaan sorga, segala puji dan hormat kembali kami sampaikan kepadamu. Engkau peliharakan kehidupan kami. Engkau berikan kesempatan kepada kami untuk selalu memuji Engkau melalui belajar firman-Mu, berdoa, berserah kepada. Pada saat ini Tuhan, kembali kami akan belajar dari firman Tuhan melalui pelajaran sekolah. Biarlah hikmat sorgawi, tuntunan Roh Kudus mengurapi kami. Nama Tuhan dimuliakan dan pelajaran ini menjadi berkat, pertumbuhan rohani yang baik di dalam kehidupan kami semua umat dimanapun. Inilah doa kami ya Tuhan. Kami sampaikan di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin. Amin. Terima kasih sekali. Baik pemirsa, mari siapkan Alkitab kita. Kita akan melanjutkan pembelajaran kita dari kitab Markus. Kali ini kita akan memasuki pasal yang keempat sampai yang keenam, di mana penulis kitab Markus menulis mengenai mujizat-mujizat yang Yesus lakukan di sekitar Danau Galilea di awal-awal dari tahun pelayanannya. Kita masuk ke hari Minggu dengan judul Meneduhkan Badai. Kita sudah sama tahu cerita yang sangat terkenal mengenai badai yang Yesus teduhkan di Danau Galilea. Di cerita ini kita bisa melihat kemanusiaan dan juga keilahian Yesus. Yesus capek, makanya Yesus istirahat di dalam kapal tersebut. Tapi yang dia lakukan berikutnya itu sangat-sangat luar biasa. Jadi Pendeta Hasil Kalan Sihombing, pertanyaan kita yang pertama di hari Minggu adalah bagaimana dengan cara dia melakukan mujizat, sebenarnya dia sedang memperlihatkan bahwa ada keilahian di dalam dirinya. Silakan Pendeta. Baik, terima kasih Saudari Iveta Inerai atas pelajaran bahkan pertanyaan yang disampaikan melalui pelajaran di hari Minggu Meneduhkan Badai. Bagaimana Yesus menunjukkan kemanusiaannya, keilahiannya, sangat jelas disampaikan di pelajaran di hari Minggu ini. Mengapa? Ini menjadi satu kepastian atau meyakinkan bagi murid-murid pada khususnya. Mengapa? Karena sebenarnya walaupun Yesus itu bersama dengan murid-murid itu, mereka hanya melihat Yesus ini sebagai tokoh yang akan memberikan sesuatu yang belum pernah terjadi kepada mereka sebagai bangsa, sebagai umat, sebagai ras Yahudi, yang mereka harapkan bahwa Yesus ini tampil akan lebih hebat dari siapapun, dari penguasa pada saat itu. Tetapi yang mereka lihat lebih dari itu. Ya, mereka melihat lebih dari itu. Dan apa itu? Badai pun tunduk kepada Yesus. Dan mereka mengerti bahwa kuasa ilahi itu bisa terjadi dimanapun, kepada siapapun, dan kapanpun, tidak dibatasi oleh manusia. Di kisah ini menyampaikan kepada kita dalam Markus 4, di pelajaran pertama, bagian pertama dari hari Minggu ini, sangat jelas bahwa kuasa Yesus, kemanusiaan Yesus, kuasa ilahi Yesus yang diselubungi dengan kemanusiaannya, menjadikan murid itu semakin yakin bahwa dialah Mesias itu. Demikian, Saudari Iveta. Ya, terima kasih sekali Pendeta sudah membawa kita kepada latar belakang dari para murid-murid yang mempunyai ekspektasi berbeda mengenai Yesus ini siapa dan akan menjadi siapa, begitu ya. Tapi sekali lagi, sebagai orang Yahudi, kalau kita menjadi salah satu dari muridnya, mereka pasti pernah belajar dari Mazmur, ya kan? Kita melihat di sini di pelajaran hari Minggu ada Mazmur 104 ayat 1 dan 9. Itulah karakteristik Allah yang Yesus sedang gambarkan ketika dia meneduhkan badai. Terima kasih sekali Pendeta. Kita lanjutkan Pendeta Sony. Kalau seandainya Yesus ada hari ini dan melakukan mujizat yang sama, maka pertanyaan di bawah hari Minggu itu menantang kita sebenarnya. Apakah kita bisa percaya dengan kuasa Yesus di dalam kehidupan kita, terutama dengan banyaknya kepalsuan di sekitar kita begitu? Bagaimana menurut Pendeta Sony? Baik,
situasi murid-murid Yesus ketika badai didiamkan itu mirip seperti situasi kita yang secara harafiah mengaku pengikut Yesus bersama-sama dengan dia secara fisik, namun terkadang ada keraguan dalam implementasi. Nah, di sanalah iman itu apa? Iman itu terbukti. Namun, bila mana bicara dengan zaman modern ini, terus terang, saya ingin katakan, saya ingin merefer kepada tadi yang Afi baca, Mazmur 104 ayat 9. Kenapa sampai dihubungkan? Kalau para pemirsa baca ayat yang keempat dari Mazmur 104, ada kalimat yang membuat angin sebagai suruh-suruhanmu dan api yang menyala sebagai pelayan-pelayanmu. Dalam konteks Alkitabiah atau dalam situasi kita sekarang ini ya, saya begini, kita sekarang ini adalah, kita sudah punya Alkitab, oke? Alkitab sudah dikanonisasi. Kemudian yang kedua, kita sudah mengaku sebagai umat Kristen, umat Advent. Maka akan lebih mudah kita untuk mempercayainya. Tapi dalam situasi murid-murid di sini, bagaimana? Apakah kita bisa mempercayai dia? Terus terang, ketika tadi dikatakan mendukan badai, tadi di awal sudah dikatakan, ini merupakan bagian dari apa? Teofani. Nah, ini ada kalimat Teofani, Aif. Tolong baca kata Teofani di paragraf kedua, tapi hanya sampai sampai jangan takut, setengah aja. Baik, kisah dalam Markus 4 ayat 35-41 sesuai dengan pola umum dalam Alkitab, yaitu sebuah teofani, penampakan Allah atau salah satu malaikatnya. 5 cara umum dalam peristiwa-peristiwa ini adalah: pertama, pertunjukan kuasa ilahi; kedua, rasa takut manusia; Terus, sampai jangan takut. 3, perintah jangan takut. Terus, Oke. 4, perkataan pengungkapan yang untuknya Allah atau malaikat menampakkan diri. Kelima, respons manusia terhadap pengungkapan itu. 4 dari 5 hal tersebut hadir dalam kisah ini. Meneduhkan badai adalah pertunjukan kuasa ilahi. Ketakutan para murid adalah ketakutan manusia. jawabannya? Jawaban mengapa kamu begitu takut adalah jangan takut. Terima kasih. Apa? Jangan takut. Dalam situasi sekarang ini pun saya ingin katakan kepada para pemirsa, pertanyaan Ivy di bawah, jangan takut, tetap bersandar kepadanya. Terima kasih. Baik, terima kasih sekali Pendeta, dan ini menjadi perenungan bagi kita, apa yang akan kita lakukan dengan membaca mujizat-mujizat ini. Bagaimana itu akan menjadi efek, memiliki dampak dan pengaruh kepada kehidupan kita sekarang. Ada pepatah Indonesia yang terkenal kan, tidak kenal maka tidak sayang. Maka kalau kita ingin mendapatkan kuasa dari Tuhan, maka kita harus tahu siapa Yesus itu. Dan itulah tujuan dari tulisan dari buku Markus. Baik, kita lanjut ke pelajaran hari Senin dengan judul, Dapatkah Anda Mendengar Bisikan Bersama Teriakan? Ini unik sekali. Kita akan melihat cerita seseorang yang kerasukan roh jahat di Gerasa. Nah, kembali Pendeta Sihombing, bagaimana Yesus menunjukkan keilahiannya ketika dia berhadapan dengan seseorang yang kerasukan roh jahat ini di Gerasa. Dan kata kuncinya ada di kata menyembah, begitu ya. Boleh silakan Pendeta lanjutkan. Terima kasih Saudari Iveta. Ya, pelajaran ini sampaikan kepada kita ada kata kunci menyembah, yaitu proskineo. Ya, di sini disampaikan kepada kita bahwa setan sekalipun akan menyembah Tuhan bila mana Tuhan menampakkan dirinya kepadanya. Nah, mengapa sampai Yesus menampakkan dirinya kepada setan? Nah, tentunya bukan setannya yang pertama yang mau disentuh oleh Yesus, tetapi orang di mana setan berkuasa atas orang itu. Dan kita lihat di sini bahwa orang yang kerasukan ini sesungguhnya boleh dikatakan seperti tidak waras begitu. Ya, tidak waras. Mengapa dikatakan begitu? Karena dia menyambut Yesus tidak seperti orang yang normal, orang biasa pada umumnya, tetapi dengan ketakutan yang luar biasa. Dan penyembahan itu diberikan oleh orang yang kerasukan itu, di mana setan, di mana legion itu ada padanya, yang mengatakan supaya dia atau Yesus meninggalkan mereka. Nah, di sini kelihatan
teriakan, bisikan bahwa penyembahan kepada Allah itu akan nyata, akan diberikan oleh siapapun. Bahkan setan sekalipun akan mengatakan, engkau yang kudus, engkau anak Allah. Dan disampaikan bahwa kuasa Allah itu begitu besar terjadi kepada mereka yang menyembah, yang proskuneo kepada Tuhan. Demikian, saudari Isyata. Amin. Terima kasih dan menarik sekali melihat bahwa setan saja tahu siapa yang dia hadapi, begitu ya. Bagaimana dengan kita? Apakah kita mengenal siapa Tuhan yang kita sembah? Baik, kita akan lanjutkan, Pendeta Sony. Fakta bahwa Yesus mau bertemu dan menangani hal-hal yang pada saat itu orang anggap najis, gitu ya. Berada di kuburan saja najis menurut mereka. Apalagi menyembuhkan orang-orang sakit seperti kusta dan lain-lain, itu juga najis dan juga cemar gitu. Jadi apa yang hal ini gambarkan mengenai siapa Yesus sebenarnya? Dia tidak takut kenajisan dan lain-lain, dan apa yang mau ditunjukkan kepada kita? Silakan Pendeta Sony. Pertama, kita lihat penampakan Yesus di Gadara setelah dia mendiamkan angin ribut. Ini satu istimewa. Gadara atau Gerasa ini merupakan wilayah apa? Non-Yahudi yang merupakan bagian dari Dekapolis. Dekapolis, itu artinya 10 kota. Kenapa saya katakan non-Yahudi? Nah, pertanyaannya adalah kenapa mereka sampai ke sana? Nanti Ivy akan bisa baca ketika mereka sampai, Pastor Xiaoming sudah jelaskan tadi ada yang mendekati mereka yang ternyata adalah seorang yang apa? Yang gila. Dan orang gila ini menamakan dirinya apa? Legion. Arti legion apa? Banyak. Artinya apa? Itu mereka banyak lah, itu setan ya. Itu setan. Nah, lalu ketika Ivy bertanya, kenapa Yesus mau mendatangi mereka? Dan bagaimana mereka supaya tahu siapa Yesus? Ivy nanti tolong baca Markus 5 ayat yang 18 sampai 20 nanti. Nah, saya hanya mau menekankan yang pertama sambil Ivy cari itu. Ketika para pemirsa melihat siapa Yesus dan apa efeknya bagi kita, saya ingin katakan bahwa Yesus dimanapun sama. Dan dia pun dimanapun dikenali. Ketika tadi kata proskineo ditambahkan, maka fokus utama kita dalam hubungan dengan Yesus adalah apa? Penyembahan, tidak ada yang lain, saudaraku. Ketika saya menyembah dia, maka saya melakukan perintahnya. Sepanjang lama waktunya, Afi tolong baca. Markus 5 ayat 18-20. Pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai dia. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Orang itu pun pergilah, dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala apa yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jawaban pertanyaan Ivy tadi, kenapa Yesus mau supaya dia dikenal? Dalam arti begini, dia dikenal bukan karena something yang membuat pribadinya banget, tapi supaya semakin banyak orang mengenal kebenaran tersebut. Sehingga apa tadi katanya Ivy? Coba bayangkan saudaraku. Mungkinkah seorang Gadara ini menjadi murid Yesus tadinya ya? Itu tergantung Yesus. Tergantung Yesus. Tapi Yesus katakan kamu punya misi yang lebih bagus. Itu katakan kepada teman sekampungmu. Aplikasi bagi kita, demikian juga dengan kita. Tadi pelajaran kemarin dikatakan, jangan takut, karena Tuhan menyertai kamu. Sekarang dikatakan lagi, coba judul besarnya apa dikatakan, dapatkah Anda mendengar bisikan bersamaan dengan teriakan? Walaupun diribut di dunia ini, artinya banyak masalah, problema, cobaan, rintangan di dunia ini. Tapi ketika Anda menggunakan telinga dengan ada bisikan yang mengatakan, Ivy, Pastor Xiaoming, Pastor Sony, pergi. Kenapa? Karena setan pun tahu siapa Yesus. Di mana buktinya? Ivy, terakhir tolong baca paragraf ketiga, singkat aja. Yang menakjubkan adalah bahwa roh-roh setan itu tahu persis siapa Yesus, dan mereka juga tahu ketidakberdayaan mereka di hadapannya. Itulah sebabnya mereka meminta kepadanya 2 kali untuk mengizinkan apa yang mereka mohonkan. Jelas sekali mereka mengetahui kuasanya atas mereka. Ingat, iblis tahu kuasa Yesus. Tuhan tahu kekuatan Yesus. Ketika kita bergantung kepadanya, maka semua kita bisa lewati. Terima kasih. Amin. Saya ajak para pemirsa untuk merenungkan dan juga mendiskusikannya di UKSX masing-masing, apa harapan yang kita dapat dari cerita ini.
bagaimana mungkin kita merasa tidak layak begitu ya, tetapi Yesus mau kok pergi ke daerah-daerah yang dianggap najis begitu ya, untuk melakukan hal-hal yang luar biasa supaya kita juga bisa menceritakan itu kepada orang lain. Baik, kita akan lanjut melihat mujizat berikutnya di hari Selasa dengan judul Di Atas Roller Coaster Bersama Yesus. Nah, ini ada dua kisah emosional, dua-duanya kisah wanita, Pendeta Sihombing. Yang satu anak perempuan umur 12 tahun sekarat lalu meninggal, dan yang satu lagi ada wanita yang sakit pendarahan juga selama 12 tahun. Sepertinya ada kesamaan ya Pendeta Siombing ya, sama-sama wanita, ada angka 12 tahun. Kira-kira apa yang Yesus mau kita pelajari dari dua mujizat ini? Silakan Pendeta. Baik, tadi di pelajaran sebelumnya di hari Senin telah disampaikan kepada kita bahwa setan sekalipun akan menyembah Tuhan. Dan yang Tuhan paling rindukan, paling inginkan adalah manusia atau mereka yang percaya kepada Tuhan. Dan itu di pelajaran hari Selasa ini sangat kelihatan, sangat nyata bahwa seorang Yairus, di mana dia punya anak yang mati, ya, yang meninggal. Sementara mereka sedang dalam perjalanan. Ini Yairus ini begitu yakin, begitu percaya bahwa Yesus adalah Allah. Yesus memiliki kuasa yang tidak dimiliki oleh manusia, siapapun dia. Nah, mengapa dikatakan roller coaster? Karena ini satu goncangan yang besar bagi dia. Walaupun dia percaya, walaupun dia yakin Yesus sebagai Mesias yang bisa membangkitkan anaknya yang sudah meninggal, ada juga satu keraguan sebagai manusia. Nah, di saat berhenti, di mana ada seorang ibu yang sudah 12 tahun sakit pendarahan, menyentuh Yesus, ini membuat satu kegoncangan. Apakah saya, Yairus, bersama dengan Yesus ini akan tiba di tempat saya, akan bangkit anak saya, atau sampai di sini? Boleh saja itu menjadi satu keraguan bagi seorang Yairus. Tetapi tidak demikian, ya. Sebelum terjadi kebangkitan itu, ada satu peristiwa, satu hal yang luar biasa. Seorang ibu yang sakit yang menyentuh Yesus. Tentu sentuhan itu bukanlah faktor penyembuh, tapi Yesus sendiri yang mengatakan faktor penyembuh daripada penyakit ibu ini dari penyakitnya adalah imannya. Ini maksudnya sama seperti Yesus, bahwa kesembuhan boleh diberikan oleh Tuhan kepada siapapun, termasuk kepada kita. Nah, kunci di sini adalah Yesus melihat Yairus, perempuan ibu yang sudah 12 tahun sakit ini adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Kristus. Dan Kristus melihat bahwa sesungguhnya kesembuhan yang paling diutamakan oleh ibu yang sudah sakit, sudah lama sakit ini adalah kepercayaannya, penyerahannya yang sesungguhnya kepada Yesus. Dan hasilnya nanti. Tapi Tuhan melihat buah dari imanmu itulah yang menyelamatkan. Buah dari imanmu itulah yang membangkitkan anakmu yang sudah. Nah, demikian juga dengan kita. Iman kita, kepercayaan kita, pengetahuan tidak didukung dengan iman, kepercayaan kepada Kristus adalah bohong namanya di hadapan Tuhan. Supaya iman itu bertumbuh, kita percaya kepada Yesus dan berserah kepadanya, melakukan apapun yang tidak lazim bagi banyak orang. Itu kita harus lakukan karena kita percaya kepada Yesus. Sama seperti Yairus ini, sama seperti ibu atau perempuan yang sudah 12 tahun sakit luar biasa penderitaan. Demikian, Saudari Ivin. Ya, betul sekali Pendeta. Memang kesakitan dan juga meninggalnya seseorang yang kita kasihi itu bisa menjadi roller coaster hidup gitu ya. Tapi bagaimana Yesus muncul di tengah-tengah roller coaster itu, itulah yang menjadi pengharapan kita hari ini. Nah, Pendeta Sony, banyak sekarang yang menunggu mujizat dan belajar dari cerita yang Pendeta Sihombing tadi, sepertinya ada dua syaratnya. Harus ada iman yang besar, begitu ya,
Karena ada keputusasaan dari diri sendiri sudah tidak bisa mengusahakan atau mengharapkan orang lain melakukan perubahan tersebut. Apakah itu syaratnya pendeta bagi orang-orang yang berdoa Tuhan kalau boleh ada mujizat? Boleh silakan pendeta Sony. Baik, kata iman saya sering katakan itu dari bahasa Ibrani itu pisteo, pistis atau pisteo. Kebetulan saya pernah khotbah mengenai 12 mengenai pendarahan ini. Lalu apakah iman menjadi yang pertama dan terutama? Dari alur cerita ini, judulnya penulis pelajaran filsafat mengatakan roller coaster. Kenapa dibuat roller coaster? Itu karena turun naik kan. Kehidupan ini turun naik, saudara. Kadang-kadang pas kita turun, jatuh, sakit teriak. Atau kadang-kadang naik, kalau naik kita tenang, ketawa. Mirip lah ya, artinya kalau kita susah, kita stres. Namun ketika Ivy tanyakan apakah iman yang terpenting, terus terang, ingat para pemirsa, wanita 12 tahun pendarahan, dia tidak mengatakan apa-apa. Dia hanya menggunakan bahasa nonverbal. Tapi dalam hatinya dia katakan apa? Asal ku jamah jubahnya, aku akan sembuh. Wow, luar biasa. Lalu Yairus. Nah, ini saya dapat pelajaran sedikit dari sini. Coba perhatikan kata talitakum. Markus menerjemahkan, hai anakku, bangunlah. Tadi saya coba cek di kamus Alkitab, talitakum ini apa? Itu bangunlah. Hai anakku, bangunlah. Dalam konteks ini, ketika seorang tidak beriman, maka mereka menganggap kematian itu kekal. Ini saya ambil ya. Tapi bagi Yesus, coba saudara lihat, atau biar lebih jelas nanti, Afi baca paragraf terakhir, Vi. Selanjutnya, kembali ke Yairus, lihat Markus 5 ayat 35 sampai 43. Itu juga merupakan sebuah perjalanan sangat berat bagi emosi pemuka sinagog tersebut. Yesus tidak mengizinkan siapapun untuk ikut bersamanya dan orang tua itu kecuali Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Yesus menegaskan bahwa anak gadis itu tidak mati, melainkan sedang tertidur. Dia menghalau semua pelayat dan masuk ke kamar di mana gadis yang meninggal itu dibaringkan. Seraya memegang tangannya, dia berkata, Talita kum. Markus menerjemahkan kata-kata ini, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Sebenarnya, kata Talita berarti anak domba. Dan dengan demikian merupakan sebuah panggilan sayang bagi seorang anak di rumah. Perintah untuk merahasiakan hal-hal ini adalah bagian dari motif pengungkapan atau kerahasiaan yang tersebar di sepanjang Injil Markus dan menunjuk kepada siapa Yesus itu. Dan akhirnya dia tidak bisa terus-menerus bersembunyi. Ingat, Markus mengatakan untuk menunjukkan siapa Yesus. Implikasi pribadi kita adalah ketika kita sudah punya iman, saudara-saudara, serahkan kepada Yesus. Ini coba ya orang tua Yairus, secara medis tidak bisa, tapi dia serahkan kepada Yesus. Itulah iman itu, Ivy. Artinya sesuatu yang kita yakini, kita percayai, dan kita turuti apa yang dikatakannya. Sehingga walaupun kehidupan seperti roller coaster, selama kita bersama Yesus menyerahkan diri sepenuhnya, maka everything is possible. Terima kasih. Amin. Terima kasih untuk penguatannya, Pendeta. Kita lanjut ke pelajaran hari Rabu dengan judul Penolakan dan Penerimaan. Di Markus 6, kita akan melihat beberapa cerita yang menggambarkan hal ini. Dan sebenarnya dalam pelayanan ataupun dalam hidup, penolakan dan penerimaan itu hal yang biasa, ya Pendeta Sihombing. Tapi kalau kita melihat Yesus sendiri ditolak di kampung halamannya. Nah, ini apa pelajaran dan kekuatannya bagi kita mengetahui bahwa Yesus juga ditolak orang-orang terdekatnya? Silakan, Pendeta. Baik, nah kalau kita lihat pelajaran di hari Rabu ini, khususnya kalau kita fokus kepada Markus 6 ayat 1 sampai 6, disampaikan bahwa apa yang menjadi alasan mereka untuk menolak Yesus ini sebenarnya secara hubungan dengan orang-orang di sekitar atau dengan kampung sebelah atau dengan daerah sebelah, apa yang dilakukan oleh Yesus menjadikan sesuatu yang berbeda. Kenapa berbeda? Karena seperti yang disampaikan di Markus 6 ini, saya boleh baca ya. Di ayat 3, bukankah ia ini tukang kayu, anak Maria, saudara Yakobus, Yoses, Yudas, dan Simon? Dan bukankah saudara-saudaranya yang perempuan ada bersama kita? Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Nah, apa sebenarnya yang dilakukan oleh Yesus? Kalau kita lihat di ayat sebelumnya, di ayat 2, sebelum ayat 3 dan seterusnya, Yesus tidak melakukan sesuatu yang salah, sesuatu yang merugikan bangsanya atau orang
Nazaret, di mana dia tinggal. Tetapi kita lihat di sini, orang-orang ini tersinggung dan terkejut oleh karena Yesus berhasil. Menarik ya, orang menolak bukan oleh karena kejahatan, orang menolak karena kejahatan atau karena prestasi yang tidak baik atau tidak menguntungkan. Tetapi apa yang menjadi misi dari Yesus bukanlah misi orang-orang yang ada di Nazaret. Kalau kita lihat di sini, di ayat 3 ini, orang-orang ini sangat mengenal betul siapa ini Yesus. Saudaranya semua mereka kenal, ya. Siapapun yang bersama dengan Yesus mereka kenal, tetapi mereka kecewa dan menolaknya. Karena visi atau misi daripada orang-orang di Nazaret sangat berbeda dengan misi misi yang dilakukan oleh Yesus dalam kehidupan. Nah, demikian dengan kita juga sebagai umat Allah. Ini menjadi amaran sekaligus bagi kita atau kekuatan bagi kita. Apa yang dikatakan Yesus di Markus 6 ayat 4. Maka Yesus berkata kepada mereka, seorang nabi dihormati di mana-mana kecuali tempat asalnya sendiri, di antara kaum, keluarganya, dan di rumahnya. Dan ini satu kekuatan bagi kita. Demikian, saudari. Ya, terima kasih sekali Pendeta. Kita melihat bahwa ketika Yesus bertemu dengan orang yang kerasukan setan, setelah disembuhkan, disuruh pulang ke kampungnya. Orang juga heran, begitu ya. Mungkin ada yang senang dengan yang dikabarkan, ada juga yang mengatakan, apalah orang ini aneh, begitu ya. Ada juga penerimaan dan penolakan, dan Yesus juga hadapi itu sendiri. Nah, akhirnya Pendeta Sony, dari penolakan ini ada sistem yang baru yang diterapkan kepada murid-muridnya ketika dia pergi ke tempat-tempat. Dan sistem itu berbeda dengan sistem yang diterapkan kepada Yohanes Pembaptis gitu ya. Dia tidak disuruh kemana-mana, malah jadi konsekuensi fatal bagi Yohanes Pembaptis itu sendiri. Jadi dari dua hal ini, Yohanes Pembaptis yang disuruh tidak kemana-mana tapi fatal, lalu murid-murid yang disuruh kemana-mana tapi ada juga yang hidup, ada juga yang tidak, begitu ya. Jadi apa pelajaran bagaimana supaya kita bisa diterima di tempat yang kita pergi, terutama ketika kita mengabarkan mengenai Yesus. Silakan Pendeta Sony. Oke, baik, terima kasih. Ya, penolakan penerimaan dan juga Yohanes disuruh di mana? Tetap tinggal, dan akhirnya dia mati oleh karena apa? Oleh karena kalau saudara baca sejarah dan juga kisah putri Herodias yang bernama Salome meminta kepala Yohanes untuk apa di hari ulang tahunnya ya. Masih kalau saudara lihat sejarah nanti begitu. Artinya kenapa saya terjadi IV Pastor Kasiolan? Oleh karena Yohanes ingin dibungkam. Padahal di awal pelayanan Yohanes merupakan suara yang berseru-seru di padang gurun ya. Ada kontradiktif di situ. Tapi dia ingin dibungkam. Kenapa dia dibungkam? Karena dia mengecam Herodes yang mengambil Herodias, istri saudaranya. Herodes punya saudara bernama Herodes Philip. Dia ambil. Dan karena dikecam, putri dari Herodes, istri saudaranya ini yang bernama Herodias apa? Meminta kepalanya. Nah, yang mau saya katakan adalah terkadang kita tidak tahu bagaimana Yesus meminta kita untuk menjalankan misi. Namun kembali sama seperti Yohanes dipancung, bahkan sekarang ada Museum Santo Yohanes sebagai akun pemancungannya. Satu hal yang kita perlu ingat adalah, Ivy boleh baca paragraf terakhir. Pembungkaman suara nyaring Sang Pembaptis terjadi pada saat yang sama ketika 12 rasul memproklamasikan pertobatan, persis seperti yang dilakukan Sang Pembaptis. Kematian Yohanes mengisyaratkan kematian Yesus. Yohanes dibunuh, dikuburkan, dan dilaporkan telah bangkit dari kematian, sama seperti yang akan terjadi kepada Yesus. Kisah-kisah paralel ini menunjukkan datangnya suatu krisis bagi Yesus dan para pengikutnya. Sedikit lagi. Ketika tadi ada penolakan penerimaan, tentunya pemirsa akan bisa melihat di mana kata penolakan ini, di mana kata penerimaan ini. Dan ingat, kebanyakan pribadi yang ditolak akan menjadi pribadi yang sangat luar biasa dalam mengejar cita dan cinta. Ya, Ivy ya. Ivy pernah nolak orang nggak, Ivy?
Iya, begitu pendeta. Pastor Pastor Hasilan pernah ditolak perempuan nggak dulu? Oh, belum, tak apapun itu. Tapi Belum, belum. kalau ada satu kesakitan yang paling luar biasa ketika seorang menolak. Nah, Yesus mengalami itu, oke? Kemudian paralelismenya juga Yohanes mengalami itu. Apalagi Paulus mengalami itu. Dan jangan heran ketika Anda ditolak dalam konteks pengabaran Injil, maka yang harus kita lakukan adalah apa? The more the people rejected us, the more apa? We moving forward, lah. Semakin kita maju. Kenapa? Ingat, Yesus, Yohanes semua ditolak. Tapi ketika tiba saatnya, maka penerimaan terbesar yang kita rasakan adalah sama seperti kalimat di bawah yang garis apa yang sangat di highlight ini, kita akan mengalami apa? Mengalami suatu hal yang luar biasa nanti. Terima kasih, Alex. Ya, amin. Mari saudara-saudara kita diskusikan mengapa Allah terkadang mengizinkan orang baik seperti Yohanes Pembaptis untuk ditempatkan dalam penjara dan juga dieksekusi. Ini pertanyaan nomor 2 di hari Jumat. Lalu apa pengharapan dan juga penghiburan yang kita dapatkan walaupun ada kesulitan-kesulitan ataupun penolakan yang kita hadapi? Baik, semoga itu akan menjadi berkat bagi kita semua yang berdiskusi di UKSS. Kita lanjut terakhir ke hari Kamis dengan judul Jenis Mesias yang Berbeda. Hari ini kita meng-highlight mengenai mujizat Yesus memberi makan 5.000 orang. Dan ketika itu, orang mau melihat siapa Yesus yang sedang terkenal ini. Mereka kira sosoknya akan menjadi seorang panglima militer, gitu ya, karena mereka memiliki pandangan Mesias itu adalah akan menjadi raja mereka. Tetapi ketika melihat Yesus adalah seorang manusia biasa, apa yang mau Yesus gambarkan kepada orang-orang tersebut, Pendeta Sihomping? Baik, terima kasih Saudari Iveta. Ya, kembali kepada pelajaran di hari Kamis ini, seperti ada Mesias tandingan, begitu ya. Nah, kita lihat di sini bahwa orang-orang ini atau orang-orang di zaman Yesus dan bahkan juga bukan hanya orang Yahudi secara umum, murid-murid juga secara khusus mengharapkan sebenarnya Mesias ini bukan seperti Mesias yang Yesus sendiri tampilkan, tetapi mereka menginginkan kebebasan dari penindasan dari bangsa kerajaan Romawi pada saat itu. Tapi Yesus tidak menunjukkan seperti itu. Kenapa orang-orang atau manusia pada saat itu berpikir bahwa Mesias yang mereka harapkan itu akan melepaskan mereka dari penindasan? Ciri-ciri yang ditunjukkan atau kemampuan kehebatan yang ditunjukkan oleh Yesus sangat mendukung akan Mesias yang mereka harapkan, yang mereka pikirkan. Ya, apa yang mereka tidak duga, ya, memberi makan 5.000 orang di tengah makan yang tidak ada, dari 5 roti dan 2 ikan, 5.000 orang laki-laki, itu baru laki-laki bisa diberikan makan, sangat luar biasa. Nah, di sini ada harapan, pandangan yang keliru daripada banyak orang, ya. Sampaikan di alinea terakhir dari pelajaran hari Kamis ini, berbeda dengan pandangan umum mengenai Mesias sebagai raja yang membebaskan Israel. Dia, Yesus maksudnya, datang untuk membebaskan manusia dari belenggu dosa. Nah, inilah Mesias yang sesungguhnya yang ditampilkan oleh Yesus. Manusia ini, orang-orang yang percaya kepadanya, seberdosa apapun dia, bila mana datang kepada Tuhan, datang kepada Yesus, maka Yesus, Mesias itu, Juru Selamat itu, Allah itu, akan membebaskan dia dari kuasa dosa, dari pengaruh dosa. Bila mana orang itu percaya dan terus beriman kepada Tuhan. Artinya, sebagai orang Kristen, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan, kita boleh, tentu sangat boleh berharap akan berkat Tuhan secara badani, secara fisik, apapun kebutuhan kita. Itu sangat boleh. Tetapi harapan duniawi yang kita rindukan jangan melebihi harapan kita akan kuasa Tuhan yang mengubahkan hidup, yang mengubahkan tabiat kita, yang mengubahkan perilaku kita dari yang kurang baik menjadi lebih baik, semakin berkenan kepada Tuhan. Karena itulah misi, tujuan Yesus datang di dunia ini. Demikian, Tarif.
Amin. Terima kasih sekali Pendeta. Memang pelajaran ini membuat kita merenung dan bertanya ke dalam diri kita sendiri, begitu ya. Apakah kita sudah mengenal Mesias itu secara benar atau kita memiliki pandangan-pandangan lain sehingga dengan ekspektasi kita akhirnya kita kecewa, begitu ya, ketika Yesus melakukan ataupun menjawab Ya, doa selain daripada yang kita minta. Sebenarnya Pendeta Siombing tadi sudah menjawab pertanyaan nomor 4 di hari Jumat yang dikatakan bagaimana ketika kita melihat hari ini, pandangan populer orang tentang Yesus itu siapa? Bisakah kita melihat relasinya dengan ketika orang melihat Yesus sebagai orang yang mau digunakan supaya ada kekuasaan politik dan juga mendominasi orang-orang pada saat itu? Silakan didiskusikan di UKSS masing-masing. Nah, terakhir Pendeta Situmorang untuk pelajaran hari Kamis ini, saya mau bawa perhatian kita ke pelajaran, maksud saya, pertanyaan nomor 3 di hari Jumat. Pelajaran apa yang ada dalam pemberian makan 5.000 orang bagi sebuah gereja dengan sumber daya yang minim? Ini khusus supaya menjadi kekuatan bagi saudara-saudara yang demikian yang menyaksikan tayangan ini. Baik, terima kasih. Tadi saya lupa menyampaikan dua hal yang sangat istimewa, itu di pelajaran pertama sama pelajaran terakhir ini, sehubungan dengan kata 5.000. Pertanyaan pertama tadi, bagaimana mungkin di Danau Galilea ada badai. Biasanya badai ada di laut ya. Mungkin para pemirsa coba cari jawabannya yang baik secara sains ataupun ya kalau bilang mujizat ya lain lagi ceritanya ya. Kemudian yang kedua ini karena Ivy udah singgung mengenai 5.000, pertanyaan berikutnya adalah bagaimana mungkin orang bisa mendengar Yesus berkhotbah tanpa mikrofon, tanpa sound system di atas bukit dengan 5.000 orang. Saudara bisa bayangkan berapa crowdednya itu. Di gereja aja ribut dikit atau diskusi kelas sahabat dikit kita sudah bisa dengar. Nah, itu juga tambahan pertanyaan. Namun kita tidak akan bahas itu. Saya hanya mau membuka pertanyaan bagi kita bahwa segala sesuatu mungkin terjadi. Dan apa pelajaran bagi gereja yang minim? Ingat, Yesus memberi makan 5.000 orang dengan apa? Dengan 2 ketul roti dan 5 ekor ikan. Tapi kembali ke pelajaran ini, ke pelajaran hari Kamis ini, saudara-saudaraku, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Itu jawaban yang paling gampang. Tapi kalau kita lebih detail dan coba lihat lebih jauh, perhatikan anak yang terlibat. Saya highlight adalah ketika sebuah gereja mau bertumbuh, maka Yesus tidak akan melihat siapa ketuanya, siapa gembalanya. Bahkan Yesus bisa menggunakan seorang anak kecil pun yang dengan hati yang rela mau melayani jemaat, maka dia akan bisa dimultiplikasi. Coba saudara lihat di sini. Ada teori teologi liberal yang mengatakan demikian. Singkat aja walaupun waktu sudah lewat. Jadi ini teologi liberal. Saya yakin ini mujizat. Kita percaya ini mujizat. Teologi liberalnya begini saudaraku. Jadi mereka katakan bahwa sebenarnya Yesus tidak mengadakan mujizat. Tapi itu roh sacrificing, roh fellowship-nya yang yang dikembangkan. Ketika mereka melihat seorang anak membawa 5 roti dan 2 ekor ikan, maka semua yang bawa makanan katanya, ini teologi mereka, yang bawa makanan itu tergerak melihat anak itu, lalu mereka keluarkan makanan semua, makanya ada 5.000 orang. Tapi saya percaya, kita imani, Alkitab katakan apa? Inilah keajaiban. Bagaimana dengan gereja kecil? Saya katakan, ketika Anda mau terlibat, maka hal yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Tuhan. Untuk itu, para sahabat-sahabat saya di seluruh dimanapun Anda berada, khususnya di Sabah, yang menyaksikan terus acara ini, kalaupun ada gereja kecil, tetap semangat, percaya kepadanya, dia akan memenuhi segala kebutuhan kita. Terima kasih. Amin. Mungkin nanti di akhir pelajaran kita bisa doakan khusus Pendeta untuk gereja dengan dana yang minim. Sebagai kesimpulan, saya mau arahkan perhatian kita kepada pertanyaan pertama di hari Jumat. Walaupun yang kita bahas selama pekan ini adalah mujizat, tapi sebenarnya yang kita sedang pelajari adalah siapa Yesus itu melalui mujizat-mujizatnya. Kalau ada orang sekarang ini bertanya kepada kita, apakah kamu yakin mujizat itu benar? Apa yang bisa kita ceritakan dari pengalaman rohani kita untuk menyatakan bahwa ya Allah itu kuasanya besar, bisa juga melakukan mujizat sampai ke hari ini. Jadi saya mau balikan kepada para narasumber kita, apa yang mau diceritakan dari mujizat ini, bagaimana sebenarnya Tuhan Yesus bisa memerdekakan kita sampai hari ini juga kepada orang-orang di sekitar kita. Saya mulai dari Pendeta Sony Situmorang, silakan. Baik, saya singkat. Mujizat merupakan bagian dari iman, dan mujizat membuat kita merdeka. Kenapa? Saya bisa mengatakan ketika saya bernapas, itu merupakan mujizat.
ketika Tuhan berikan kesempatan hidup saya itu mukjizat. Ketika Tuhan berikan saya mengenal Dia lebih dekat itu merupakan mukjizat. Dan saya merdeka, kenapa? Karena saya bisa mengimani Dia. Artinya, kalau bicara mengimani Dia, saya berusaha melakukan apa yang Dia perintahkan kepada saya. Sama seperti judul perjalanan sekolah sahabat kita, banyak perumpamaan, banyak analogi, banyak kisah-kisah. Namun yang terpenting dan terutama adalah kita telah dimerdekakan oleh kasih apa? Kristus. Terima kasih, Evi. Oke, silakan Pendeta Sihombing dengan kesimpulan. Ya, sebagai kesimpulan dari saya, ya, pastikan kita adalah orang-orang yang percaya, bukan hanya tahu akan firman Tuhan, tetapi percaya dan beriman kepada firman Tuhan. Dan bagaimana kita boleh mengalami mujizat dari Tuhan adalah sama seperti yang disampaikan pelajaran kita satu pekan ini. Kita percaya kepada Tuhan, kita melakukan segala sesuatunya, meninggikan Tuhan. Maka apa yang menjadi kebutuhan kita? Kalau Tuhan berkehendak, Tuhan akan berikan itu kepada kita. Dan mujizat yang paling besar tentunya bukanlah kemakmuran secara dunia, kesembuhan dari penyakit. Tetapi mujizat yang paling besar adalah pertobatan, bila mana kehidupan kita beralih dari kegelapan kepada hidup yang diterangi oleh kebenaran. Maka kemanapun kita, dimanapun kita, situasi apapun kita yang kita hadapi, apapun pergumulan kita, kita akan percaya bahwa semua akan ditenangkan oleh Tuhan karena kita berjalan bersama dengan. Demikian. Amin. Saya yakin kita sekalian sudah pernah mengalami mujizat tersebut. Sekarang pertanyaannya, apakah kita mau membagikannya, menceritakannya kepada orang lain, supaya orang juga tahu mujizat itu nyata sampai hari ini. Baik, kita akan menanggapi satu pertanyaan yang telah masuk dari pekan kemarin. Saya akan bacakan pertanyaannya, dan nanti saya akan minta komen dari Pak Pendeta Situmorang, mungkin ya, karena pendeta yang ada di pekan lalu. Dari Melo Bulurditi bertanya, mengapa Yesus hanya menjelaskan perumpamaan sang penabur kepada kelompok kecil? Sebenarnya sudah pernah kita bahas, tapi sepertinya masih kurang puas untuk mendengarkan jawaban dari pekan lalu. Boleh ditambahkan, Pendeta Situmorang? Baik, terima kasih pelajaran sekolah sahabat pekan lalu, maka sudah ada jawabannya. Artinya itu bukan kepada ya, mengarah kepada kelompok kecil. Artinya kata mengarah itu merupakan satu contoh patron bagaimana kita menabur benih tersebut kepada berbagai situasi. Tanahnya itu melambangkan apa? Tanah di dunia ini ada yang berbatu-batu, ada yang ada yang berduri, ada juga tanah yang subur. Ketika tadi Bapak Melo Buruliti mengatakan mengapa Yesus menjelaskan perumpamaan sang penabur kepada kelompok kecil. Saya mau katakan kepada kita bahwa Bapak Yesus pun menceritakan perumpamaan tersebut kepada Bapak, saya, dan kita semua. Mungkin kelompok kecil maksudnya di sini adalah merefer kepada apa yang kita pelajari pada pekan lalu. Namun saya mau katakan masing-masing kita merupakan tujuan dari perumpamaan itu disampaikan. Itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Tapi percayalah Pak Melo, artinya kita masing-masing kita punya tugas yang penting, yaitu misi. Ingat misi, selalu ingat misi. Untuk mengabarkan kabaran Injil ke seluruh dunia. Dan itu merupakan tugas saya dan saudara. Terima kasih. Terima kasih sekali, Pendeta. Kita akan menutup kebersamaan kita di pekan ini dengan doa berkat yang akan disampaikan oleh Pendeta Sulik Situmorang. Bapak Semawi, terima kasih Tuhan karena berkat Tuhan yang limpah kami boleh bersama-sama dengan Pendeta Sihombing, Ivy, Daniel di belakang layar membawakan acara ini. Bapak akan berdoa secara khusus kepada jemaat-jemaat kecil dimanapun mereka berada. Bapak mungkin secara finansial mereka kurang, namun kami percaya iman yang besar akan boleh melewati semua rintangan, halangan, problema yang ada. Kami percaya Tuhan dengan bantuan tangan Tuhan mereka akan boleh menjadi sebuah jemaat yang hidup. Tidak berfokus kepada besar kecilnya, tapi berfokus kepada hidup tidaknya iman dalam hati mereka. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah ini. Sehingga kami boleh mengerti mengapa Yesus memberikan perumpamaan kepada kami. Terpuji nama Tuhan, kami berdoa. Amin. Amin.
Puji Tuhan untuk pelajaran kita kali ini. Terima kasih sekali untuk waktu dari Pendeta Sihombing dan juga Pendeta Situmorang. Dan saya percaya ini bukan yang pertama dan terakhir ya Pendeta Sihombing. Kita akan bertemu lagi di kesempatan-kesempatan mendatang. Dan bagi para pemirsa, kami masih menunggu pendapat maupun pertanyaan. Supaya apapun yang menjadi gejolak di hati bisa disampaikan dan mendapatkan jawabannya dari pelajaran-pelajaran maupun penjelasan dari pendeta-pendeta kita. Sampai ketemu lagi minggu depan. Tuhan memberkati kita sekalian.